Kami di sini akan menampilkan video drama dari Tugas Bahasa Indonesia tentang Majas. Perkenalkan, saya Iqbal Nur Iksan. Saya Febi Susanti. Saya Inastri. Saya Umi Hasanah. Saya Saiful Islam Nur Salim. Kami dari kelas 12 MIPA 5. Bul, saya Bul. Ya, bentar. Tugas Iqbal. Iya nih. Oh, sepi banget ya, Bul. Kamu gosip banget sih, Bal. Bul. Itu Febi, Aina, sama Umi lagi pada ngapain? Kita samperin yuk. Ayo. Lagi pada ngapain nih? Hah? Maaf, Bal. Ngapalin apa? Emang kamu lupa ya, hari ini kan kita ada ulangan lisan tentang majas. Oh iya, gimana sih, Bul? Masa lupa? Bentar. Oh iya, pelajaran bahasa Indonesia materi majas. Aku juga menghafal itu. Kalian udah tahu apa aja tentang materi Majas ini? Nah, aku baca tentang pengertian majas. Jadi, pengertian dari majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Oh, Aku juga baca nih tentang jenis-jenis. Mau tahu nggak? mau. Nah, kalau mau dengerin, kalian duduk dulu. Nah, jenis-jenis dari majas itu ada 4. 1. Majas perbandingan. 2. Majas sindiran. 3. Majas penegasan. Dan terakhir nomor 4. Majas pertentangan. Pertama, majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Contohnya, ada majas alegori, majas personifikasi, majas metafora, majas metonomia, dan yang lainnya. 2. Majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Contohnya, ada majas ironi, majas sarkasme, majas satire, majas sinisme, dan majas innuendo. 3. Majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara lebih tegas. Contohnya, majas repetisi, majas retorika, majas simbolik, dan yang lainnya. 4. Adalah majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara mempertentangkan dengan hal yang lainnya. Contohnya, majas litotes, majas antitesis, majas paradoks, dan yang lainnya. Jadi itu teman-teman, pengertian dan jenis-jenis dari majas. Wah, banyak juga jenis majas itu. Iya, dan selain pengertian dan jenis-jenis majas, ada juga contoh-contoh majas. Apa aja contoh-contohnya? Dari buku yang aku baca, ada yang disebut majas perbandingan. Nah, di dalam majas perbandingan itu dibagi menjadi 11 bagian. Satu majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. 2. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah
Benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contohnya deburan ombak pemecah karang. 3. Majas metafora. Ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. 4. Majas metonomia. Ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan, misalnya sebuah merek dagang. Contohnya, jemaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. 5. Majas asosiasi digunakan untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Contohnya, suara hujan mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. 6. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. 7. Majas simile adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata seperti atau sebagai. Contohnya, kulitnya putih seperti salju. 8. Majas antonomasia biasanya menggunakan nama atau gelar yang mewakili orang atau sesuatu yang lebih spesifik untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Contohnya, Bapak Proklamator mengacu pada Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. 9. Majas pars pro toto adalah majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contohnya, dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. 10. Majas totem pro parte adalah majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. 11. Majas eufemisme adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Banyak juga ya contoh dari majas pembandingan. Emang iya. Aku juga tadi malam mencari dari sumber dan menghafal. Selain majas perbandingan, ada juga majas sindiran. Coba apa contoh majas sindiran? Contoh majas sindiran. 1. Majas ironi. Majas sindiran ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh, suaranya sangat merdu sekali seperti kaset kusut. 2. Majas sarkasme. Majas sarkasme ini dikatakan sebagai majas sindiran yang kasar. Contoh, putih benar wajah kamu sampai bisa aku sendoki bedaknya. 3. Majas sinisme. Majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contoh, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepadaku? 4. Majas satire. Majas satire adalah gaya bahasa yang mengandung penolakan, kritik, atau sindiran terhadap suatu gagasan, kebiasaan, atau ideologi. Namun, penyampaiannya dibalut dengan komedi atau sebagai bahan candaan. Contoh, ya Tuhan, soal semudah ini saja kamu tidak bisa menyelesaikannya. 5. Majas ineudo. Majas ineudo ini digunakan untuk menyindir seseorang dengan cara mengecilkan fakta yang ada. Contoh, tidak perlu takut, disuntik rasanya hanya seperti digigit semut kecil. Wih, bagus-bagus. Iya, terima kasih. Nabal, tadi malam juga saya nulis tentang majas penegasan. Contoh majas penegasan. 1. Majas repetisi. Majas repetisi ini merupakan majas pengolahan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok, tunggu. 2. Majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas, sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, dia sudah turun ke bawah. 3. Majas retorika. Majas retorika ini terbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut sebagai penegasan akan suatu hal. Contoh, siapa yang tidak ingin terlahir kaya raya? 4. Majas metonomia. Majas metonomia adalah majas yang menggunakan kata frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contoh,
Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. 5. Majas aliterasi. Majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contoh, beli baju biru bersama Budi. 6. Majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan suatu ide atau perasaan. Contoh, mawar merah simbol dari cinta yang romantis. 7. Majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas penegasan yang menggunakan pengulangan kata. Pengulangan ini memiliki struktur, ritme, atau gaya yang sama untuk menekankan ide atau perasaan. Contoh, siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. 8. Majas tautologi. Majas tautologi adalah gaya bahasa berupa pengulangan gagasan, pernyataan, atau kata-kata secara berlebihan dan tidak diperlukan. Majas tautologi ini merupakan contoh dari redundansi bahasa. Contoh, saya percaya, yakin, dan mengimani kalau Tuhan selalu bersama kita. Kesembilan, majas kiasmus. Majas kiasmus ini merupakan gaya bahasa yang berisi pengulangan sekaligus kebalikan inverse dari susunan antar kata dalam satu kalimat. Contoh, sering ditemukan dalam keseharian kita. Orang pandai merasa dirinya bodoh, namun orang bodoh merasa dirinya pandai. Oh, jadi contohnya itu cuma 9. Iya. Berarti tinggal satu lagi nih. Contoh dari majas, yaitu majas pertentangan. Kamu tahu nggak, Pep? Aku tahu. Kemarin aku nulis. Coba. Contoh majas pertentangan. 1. Majas litotes. Majas litotes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, silakan datang ke buku yang kumuh. 2. Majas antitesis. Majas antitesis adalah majas yang menggunakan dua kata berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Contohnya, dia adalah cahaya dalam kegelapan, juga bayangan dalam cahaya. 3. Majas anakronisme. Majas anakronisme adalah majas yang mendukung ketidaksesuaian antara suatu peristiwa dan waktu seharusnya. Contohnya, di zaman sekarang, bayi baru lahir sudah bisa mencari uang. 4. Majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tetapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Contohnya, daerah ini tandus, tetapi penduduknya makmur. 5. Majas sinekdok. Majas sinekdok adalah gaya bahasa yang menyebutkan bagian untuk seluruh bagian, atau sebaliknya. Contohnya, semua mata tertuju padaku, membuatku gugup selama pertunjukan. 6. Majas kontradiksi interminus. Majas kontradiksi interminus adalah gaya bahasa yang mengandung sangkalan dari penyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya, semua peserta lomba sudah siap kecuali perempuan itu. 7. Majas oksimoron. Majas oksimoron adalah gaya bahasa yang mengandung kata-kata dalam satu kalimat. Contohnya, kini di hatiku bercampur baur antara perasaan cinta dan benci. Nah, kalau udah pada hafal nih, berarti udah siap tes dong. Siap dong. Yuk, ada suara bel tuh. Masuk yuk. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Sekian video drama dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.